Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Noni Margareta Amelia Putri dengan NIM 213161013 dan Rani Eka Wahyuningsih dengan NIM 213161020. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul pendekatan konstruktivisme. Sebelum lanjut ke pembahasan, materi yang ingin kami sampaikan mengenai apa itu pengertian konstruktivisme. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Yang keempat, strategi pembelajaran konstruktivisme. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pembelajaran konstruktivisme. Sebelum lanjut ke pengertian dari konstruktivisme, kita harus tahu istilah dari konstruktivisme itu tersendiri. Istilah konstruktivisme dapat dipahami sebagai suatu jalan, cara, atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pengajaran. Dilihat dari sudut bagaimana proses pengajaran atau materi pengajaran itu umum atau khusus dikelola, sehingga dapat dipahami bahwa pengertian konstruktivisme suatu cara atau jalan yang akan ditempuh siswa maupun pendidik untuk bisa bersama-sama mencapai tujuan dalam pembelajaran. Pendekatan ini memiliki tujuan supaya tercapainya pembelajaran yang dilaksanakan. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan yang lebih berfokus kepada siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses pembelajaran terletak pada siswa. Yang ketiga, mengajar adalah proses membantu siswa. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir. Yang kelima, kurikulum menekan pada orientasi siswa. Yang keenam, guru adalah fasilitator. Langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Langkah-langkah tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, tahap orientasi. Yang kedua, tahap elisitasi. Yang ketiga, rekonstruksi ide. Yang keempat, aplikasi ide. Dan yang kelima, review. Apa sih pengertian dari tahap orientasi tersebut? Tahap orientasi adalah tahap di mana memberikan kesempatan kepada siswa memerhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Yang kedua, tahap elisitasi merupakan tahap untuk membantu siswa menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui poster, tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh siswa. Yang ketiga, rekonstruksi ide. Dalam tahap ini, siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman melalui diskusi. Berhadapan dengan ide-ide lain, seseorang dapat terangsang untuk merekonstruksi gagasannya kalau tidak cocok. Sebaliknya, menjadi lebih yakin jika gagasannya cocok. Yang keempat, aplikasi ide. Dalam langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk siswa perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan siswa lebih lengkap, bahkan lebih rinci. Tahap terakhir, review. Dalam tahap ini, memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasannya dengan menambah suatu keterangan, atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika hasil review kemudian dibandingkan dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki, maka akan memunculkan kembali ide-ide pada diri siswa. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran konstruktivisme. Strategi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama secara langsung dan yang kedua tidak langsung. Langsung atau tatap muka. Secara umum, tatap muka terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Pendahuluan. Pendahuluan bisa diartikan memberikan orientasi dan penggalian ide untuk mengetahui prakonsepsi belajar siswa. Dan yang B. Inti. Inti merupakan bagian terbesar pembelajaran, digunakan untuk memfasilitasi
konkretisasi ide, mengarah ke perbaikan konsep. Pembelajar menilai apakah ide-ide itu sudah mendekati konsep ilmiah yang sungguhnya. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan ide-ide yang baru dipelajari untuk memecahkan berbagai masalah. Dan yang terakhir, penutup merupakan melakukan review perubahan ide untuk membandingkan ide yang telah dipelajari dengan ide awal yang muncul saat penggalian ide. Yang kedua yaitu secara tidak langsung atau non-tatap muka. Dalam pembelajaran non-tatap muka atau restrukturisasi ide dan aplikasi ide dapat terus difasilitasi. Bedanya, proses pembelajaran ini siswa tanpa pengawasan pembelajar. Tugasnya bisa bersifat terstruktur atau sesuai dengan perencanaan pembelajar, dapat juga mandiri atau sesuai dengan minat masing-masing siswa. Dan selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran konstruktivisme. Kelebihan yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagi gagasan dengan teman, dan mendorong siswa memberikan penjelasan mengenai gagasannya. Yang kedua, memberikan pengalaman rancangan kegiatan yang disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena tersebut agar siswa itu terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Dan selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, karena siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan. Hal ini mengakibatkan terjadinya miskonsepsi. Dan yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan merupakan konstruksi atau bentukan dari kita yang mengetahui sesuatu. Pembelajaran yang konstruktivisme akan dilihat dari 3 sisi, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Konstruktivisme berfokus pada bagaimana orang menyusun arti, baik dari arti sudut pandang mereka sendiri maupun dari interaksi dengan orang lain. Dengan kata lain, individu-individu membangun struktur kognitif mereka sendiri, persis seperti mereka menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya pada situasi. Baik, yang selanjutnya mengenai sesi tanya-jawab. Yang pertama, bagaimana metode pembelajaran di konstruktivisme agar anak dapat mempelajari metode tersebut? Baik, metodenya adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk proses dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawa siswa ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk pertanyaan yang kedua, apa peran pendidik dalam pembelajaran konstruktivisme? Baik, peran pendidik yang pertama, pendidik perlu mendengar sungguh-sungguh interpretasi siswa terhadap data yang ditemukan sambil menaruh perhatian khusus kepada keraguan, kesulitan, dan kebingungan setiap siswa. Yang kedua, pendidik perlu memperhatikan perbedaan pendapat dalam kelas pada hal-hal yang kontradiktif dan membingungkan siswa. Pendidik akan menemukan bahwa konsep yang dipelajari itu mungkin sulit dan membutuhkan lebih banyak untuk mengkonstruksinya. Yang ketiga, pendidik perlu tahu bahwa tidak mengerti adalah langkah yang penting untuk mulai menekunnya.
Ketidaktahuan siswa bukanlah suatu tanda yang jelek dalam proses belajar, melainkan langkah awal untuk memulai. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah tepat pembelajaran konstruktivisme pada pembelajaran, padahal banyak terdapat siswa yang tidak aktif? Menurut pendapat kami, pembelajaran konstruktivisme tepat dalam pembelajaran dikarenakan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir tentang pengalamannya, dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan pada saat yang tepat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.